Futsal Championship 2024 langsung dari Nakhon Ratchasima Terminal 21. Dan hari ini kita akan menyaksikan pertandingan antara Indonesia melawan Thailand setelah kemarin mendapatkan 2 kekalahan ketika menghadapi Tiongkok dengan skor 4-0 dan juga ketika menghadapi Vietnam dengan skor 5-1. Indonesia akan menghadapi tantangan ketiga di NSDF Women's Futsal Championship 2024 di mana di laga pada sore hari ini Indonesia akan menghadapi ketangguhan dari tim tuan rumah Thailand yang juga mencoba untuk bisa mendapatkan hasil positif setelah di laga terakhir mereka mendapatkan kejutan harus takluk ketika menghadapi China. Bersama saya Reza Pradita dan juga Adiani yang akan memandu jalannya pertandingan pada sore hari ini. Kedua tim sudah memasuki lapangan pertandingan dari Terminal 21 Korat Nakhon Ratchasima. Dan sebelum memulai pertandingan, kita akan mendengarkan National Anthem dari kedua tim. Ladies and gentlemen, please stand for the national anthem of Indonesia. Reza Pradita akan menemani Anda menyaksikan laga persaingan Thailand sang tuan rumah menghadapi Indonesia. Dan kembali Reza, 2 laga di mana mungkin kita tidak menyangka ada kekalahan yang cukup mencolok dialami oleh Indonesia, pun juga dengan Thailand yang di laga sebelumnya takluk menghadapi Tiongkok. Tentunya ini adalah persaingan di mana kedua tim akan coba bereaksi, dan line up yang diandalkan oleh Coach Arief Mo Kurniawan bagi Indonesia Ya agak berubah Adi di posisi penjaga gawang. Kita lihat ini Nur Halimah ya akan turun sebagai penjaga gawang utama menggeser posisi dari Citra Adisti, dan kemudian juga Ikrosita sang pivot yang kali ini akan menjadi pivot utama. dan line up dari Coach Surapong Thailand. Dan memang yang menjadi pemain kunci adalah Parploy Hojipech yang tampil juga sangat baik walaupun gagal untuk bisa meraih kemenangan bersama Thailand di laga sebelumnya. Dan juga dari Kak Penpailun ya, ini salah satu nama yang memang sudah cukup lama membela tim nasional dan harus bisa diwaspadai oleh tim nasional Indonesia. Tapi kalau kita bahas kedua negara ini Adi, memang ternyata agak sama-sama stuck ya. Thailand dengan Indonesia kalau kita bandingkan dengan tahun lalu. Sedangkan kalau kita lihat Tiongkok dan juga Vietnam ini improve-nya lumayan signifikan.
Kedua kapten sudah bertemu di tengah lapangan, Novita Murni dan juga kapten dari Thailand, Hathaichanock Thapakul. Ya, Novita Murni juga jadi salah satu nama yang sudah sangat lama ya membela tim nasional, lebih dari 10 tahun sudah, dan memang ini sudah mulai harus ada regenerasi juga dari tim nasional Indonesia. Arif Kurniawan kali ini menyiapkan tim bukan hanya untuk NSDF tapi juga untuk AFF Women pada bulan November serta kualifikasi Piala Asia pada bulan Januari. Jadi memang kita harapkan mungkin setelah dari NSDF ya akan muncul nama-nama baru, khususnya nama-nama yang mencuri perhatian ketika kemarin tampil di PON. Iya, ini yang menjadi tentunya kata kunci, harus ada regenerasi yang dipersiapkan dengan adanya kualifikasi di AFF dan Piala Asia yang sudah menunggu. Tentunya tugas tidak mudah bagi Arif Kurniawan untuk bisa memasukkan beberapa nama baru yang akan meramaikan persaingan di tim utama dari futsal wanita Indonesia. Kembali dengan adanya sedikit stagnantasi dari aksi kedua tim ini, Thailand bahkan juga menghadapi Tiongkok sama kendalanya dengan Indonesia. Mereka kesulitan untuk bisa mengatasi high press dari Tiongkok yang memang begitu impresif dalam dua laga mereka menghadapi Indonesia dan juga Thailand. Walaupun tadi sore ya baru saja kalah ketika menghadapi Vietnam, itu juga jadi salah satu hasil yang sangat masif dalam persaingan juara di NSDF Women's Championship 2024. Persaingan yang justru ada di antara Tiongkok dan juga tentunya Vietnam, dan ini adalah progres luar biasa terutama bagi Vietnam yang juga bisa tampil begitu kompetitif di laga-laga yang mereka tampilkan di NSDF, dan justru ini menjadi cambuk luar biasa bagi Thailand yang juga tentunya sangat diperhitungkan ya di futsal putri dunia. Laga akan segera berlangsung di Terminal Hall, Terminal 21 Korat Shopping Center yang sangat megah ini di Thailand. Kick off babak pertama sudah bergulir dan pemilihan jersey ini menarik sekali. Ya, karena dua tim akan membuat kita cukup tertantang dengan warna yang hampir sama ini. Thailand dengan jersey biru, sedangkan Indonesia dengan jersey hijau. Reza. Ini dua-duanya cenderung gelap ya warnanya. Iya. Jadi hijaunya agak gelap, birunya pun agak gelap ya. Satu-satu yang terang sebetulnya hanya wasit di pinggir lapangan. Dan penjaga gawang. Kick in dari Novita Murni. Satu tekanan dengan bola diarahkan kepada Ika Rosita, tapi akan diulang sepertinya. Ya. Wasit tadi meminta pemain dari Thailand ya untuk mundur. Ya. Referee Yamamoto Mari meniupkan peluitnya agar kick in kali ini diulang. Ika Rosita juga terlihat friksi sepertinya dengan kapten Thailand Hathaichanock Thapakul. Kick in dengan set up yang sangat baik tapi mampu dimentahkan tadi oleh Hathaichanock. Ini juga satu aspek yang rasanya harus perlu dimatangkan ya oleh Indonesia. Aspek set piece yang memang belum berjalan sejak pertandingan pertama. Bali dari kick in. Nur Halimah sang penjaga gawang terlibat dalam build up, dan kali ini Novita Murni coba berkreasi, bergerak, berpindah sisi, ada ruang yang coba dia manfaatkan, digagalkan tadi oleh Arya Saitoen. Ya kalau kita lihat salah satu hal yang membuat Indonesia agak kesulitan untuk menekan di dua laga sebelumnya adalah Novita yang bermain selalu di belakang ya. Jadi kita juga perlu Novita memang untuk lebih aktif dalam membantu serangan. Sepak sudut bagi Indonesia menuju tiang dekat tadi, diamankan oleh penjaga gawang Neruntai Sorahong. Arya Saitoen disambut hadangan oleh Ika Rosita. Lo lagi bagi Parploy Wojciech. Bola melebar dari Hathaichanock. Hathaichanock juga menit bermainnya jauh berkurang di NSDF kali ini. Sebuah tendangan berbahaya tadi masih mampu dihadang oleh Nur Halimah. Ya, teknik yang luar biasa tadi. Dan lagi-lagi dari sudut yang hampir sama. Dua kali penyelamatan dari oleh Nur Halimah, ini kita harapkan ya. Penyelamatan di awal pertandingan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari Nur Halimah yang kali ini menjadi pemain inti. Darika, kita lihat teknik ini luar biasa, tanpa melihat gawang, langsung berputar badan tadi Darika. Dua kesempatan beruntun dan lagi dari jarak jauh masih bisa digagalkan. Peluang berikutnya, Arya Saitoen berikan kepada Darika Penpailun. Thailand coba dengan intensitas tekanan tinggi nih Reza untuk memulai persaingan. Mereka juga terluka, coba untuk bangkit
di ajang persaingan kali ini. Dan ini juga jadi salah satu catatan bagi Indonesia. Ika Rosita, kita lihat baru bermain sekitar 1 menit bersih dan tampak sudah kesulitan ya untuk menyamai intensitas dari Thailand. Ya. Dan langsung diganti oleh Insa Fadia. Kali ini sayang tadi kesempatan bagi Fitri Rosdiana di mulut gawang untuk bisa membuka keunggulan bagi Indonesia. Ya, ini pola 4-0 yang berjalan dengan sangat baik ya bagi Indonesia tadi. Fitri Rosdiana muncul dari belakang dan kemudian 1 lawan 1 dengan penjaga gawang, tapi masih bisa ditepis tadi oleh Sorahong. Ada fingertip save dari Nuertai Sorahong yang luar biasa. Menggagalkan upaya dari Fitri Rosdiana untuk bisa mencetak gol bagi Indonesia. Dan saya rasa setidaknya untuk 1 menit 20 detik awal ini ya, Indonesia sudah membuka laga dengan lebih baik ya, dibandingkan dengan 2 laga sebelumnya. Kita datang dengan plan tidak hanya untuk menunggu ya. Balik kesempatan tekanan dari para pemain Thailand dan terjatuh tadi dari Kem mendapatkan umpan dari Sasikan Tongdi. Fitria Hilda berani berduel tadi untuk mengamankan zona pertahanan dari Indonesia. Awalan laga berlangsung begitu sengit, perjuangan para pemain untuk bisa mencari kesempatan arahkan bola menuju gawang lawan dan kembali tendangan keras Harploy Wajapech. Harploy menghadapi Tiongkok, ada 3 kesempatan emas yang gagal dia konversi menjadi gol. Fitria Hilda tadi kembali kesempatan lagi bagi Indonesia, tendangan dengan situasi yang cukup terbuka, tidak mampu tadi Insa Fadia Salsabila. Ya, ini peluang emas kedua bagi Indonesia dalam kurun waktu yang begitu dekat ya. Ini maksudnya sudah sangat baik Adi, ditempatkan ke tiang jauh dan sudah lewat dari jangkauan kiper ya. Sayang masih sedikit melebar, tapi untuk kedua kalinya di 2 menit awal kita bisa lepas dari high press lawan. Ya. Dan Indonesia juga menggalakkan sistem pressing yang cukup baik sejauh ini. Insa Fadia Fadila Salsabila sebagai pemain pertama yang coba menekan. Sangat baik. Insa Fadia Salsabila kendalikan bola, berikan kesempatan tendangan yang dilepaskan Fitri Rosdiana, masih lemah tadi. Ya, pergerakan bola juga tidak sempurna. Tapi kita lihat Insa Fadia datang dengan begitu percaya diri dari bench. Tadi juga serang kita berawal dari dia yang melakukan intercept. Kali tekanan, Parpoy yang dilanggar cukup keras tadi hadangan dari Fitri Rosdiana sepertinya. Dia mencoba untuk mengambil bola tadi Fitri, tapi sudah terlewat memang sehingga menjadi pelanggaran. Pagar hidup dibangun 2 pemain, Insa Fadia Salsabila. Fitri sekarang retreat mendekat dengan penjaga gawang Nur Halimah. Sepakan bebas dari area berbahaya ini. Konsentrasi penuh dari Natamon Artla men-setup rekannya di sisi terluar. Tendangan ya begitu dahsyat tadi. Dilepaskan oleh Darika Penpailun dan akhirnya bisa merobek jalan Nur Halimah. Dan Indonesia sangat disayangkan Reza. Tercipta ruang tadi yang dimanfaatkan oleh Darika dengan sangat baik. Ya, ini seperti mengajarkan ya Thailand bagaimana cara mengeksekusi set piece tadi. Kita lihat Darika memang yang mengeksekusi, tapi ini adalah kerjasama tim. Ya. Umpan diberikan dengan sangat baik dan 2 pemain of the ball lakukan blocking dengan sangat baik. Jadi memang space-nya ini diciptakan, bukan tersaji dengan begitu saja. Dan lagi-lagi masalah set play ini masih jadi masalah, baik ketika defense ataupun offense bagi Indonesia. Dan baru saja terjadi gamblang tadi. Defensively ada ruang yang tercipta dengan screen yang sangat baik dari 2 pemain Thailand, menciptakan space yang ideal tadi bagi Darika Penpailun. Dan ini harusnya bisa diantisipasi karena kita semua tahu pemain paling berbahaya bagi Thailand tadi di lapangan adalah Darika. Ya. Dengan kaki kirinya hampir pasti memang dia akan mengeksekusi dari sisi flank kanan. Anissa Nurul Aisyah sudah tampil juga bagi Indonesia. Dapat dicuri bola intercept dari Kapten Hatai Chanok tadi. Ya, Nisma, Alia, Anissa dan juga Diatri ya tampaknya menjadi 4 pemain berikutnya yang masuk lapangan.
Diatri terlihat dengan jersey nomor 7. Satu upaya tendangan keras tadi masih bisa dihalau Nur Halimah. Peluang berikutnya, Nur Halimah membuang bola ke sisi tadi untuk mengamankan situasi yang begitu mengancam kembali di area lagi-lagi pertahanan Indonesia yang terus dicecar oleh para pemain Thailand. Tendangan sudut kali ini, Taichanok tadi mampu dihalau. Pressure terus ditingkatkan, kembali peluang lagi bagi Thailand. Supapit tadi. Ya, umpan yang gagal oleh Supapit. Yang harus lebih tenang ya sekarang Indonesia ketika menguasai bola. Kembali dalam tekanan yang luar biasa, bola mampu direbut lagi. Tendangan datar melenceng dari target tadi. Sasikan Tongdi. Iya, ada beberapa hal yang membuat bola bisa direbut tadi. Yang pertama adalah umpannya, powernya agak terlalu lambat. Ini juga jadi hal yang membuat kita bisa terus pressing. Lagi-lagi. Kembali satu press dengan ball retention yang sangat dekat dengan area pertahanan. Ini sangat riskan bagi Indonesia. Coba menekan kali ini Diatri Lestari. Masih kesempatan bagi Diatri. Berikan umpan. Balikan kepada Diatri. Dihalau lagi. Agresi yang sangat baik. Berbuah breakaway bagi Supapit gagal. Dan upaya tembakan juga gagal dari Sasikan Tongdi tadi. Ya, end to end. Kembali peluang bagi Indonesia. Lewat Nisma. Ya, Nisma kali ini. End to end yang luar biasa ini. Sangat cepat berpindah dari defense menuju attack. Dan satu bola datar tadi yang coba diarahkan. Masih terhadang Anissa Nurul Aisyah. Indonesia coba langsung menjawab instant response setelah tertinggal dari gol Darika. Kesempatan bagi Nisma gagal. Di sudut sempit coba menembak tadi Anissa Nurul Aisyah juga gagal, Reza. Ya, lagi-lagi harus ada space yang memang diciptakan ya ketika situasi set play seperti ini. Karena kalau posisi lawan balance memang kemungkinan besar di bloknya sangat tinggi. Kikin tadi. Oh, ada sentuhan dengan tangan tapi tidak menjadi handsball. Laga berlanjut. Taichanok lebarkan bola tadi. Coba digapai oleh Sasikan Tongdi gagal. Pergantian paketan dari Thailand. Sudah tampil juga Janjira Bupa yang biasanya merupakan pemain utama bagi Thailand di dua laga sebelumnya. Kali ini masuk dari bench. Lagi tekanan harus dirasa oleh para pemain Indonesia. Satu kesempatan berbuah gol kedua. Sayang sekali. Ada jarak yang tercipta di wilayah pertahanan dimanfaatkan oleh Janjira Bupa untuk menggandakan keunggulan Thailand di laga kali ini. Ya, mungkin Indonesia sudah membuka laga dengan baik, tapi setelah gol pertama tercipta tampak ada disorganisasi tadi. Iya. Kita agak bingung dalam build up harus seperti apa. Defense juga semakin porak-poranda dan mungkin walaupun baru 5 menit sudah perlu time out ya bagi Indonesia. Karena bagaimana situasinya sekarang ini, kalau terus seperti ini, para pemain tampaknya masih panik di lapangan. Janjira Bupa belum lama masuk, langsung memberikan satu aksi memukau tadi, lewati hadangan dari Nisma untuk bisa mencetak gol kedua bagi Thailand. Ada gerak tangan yang menghadang laju dari Nisma oleh Sawitri. Dan Dinar tampaknya juga sudah masuk. Menggantikan Anissa. Ya. Nisma dan Dinar Kartikasari biasanya dynamic duo ini bagi Indonesia, tapi di ajang kali ini memang sudah mulai terbaca aksi mereka oleh lawan-lawan yang dihadapi Indonesia. Coba mempres tadi dengan agresi Dinar Kartikasari untuk lagi menguasai bola bagi Indonesia, berduel dengan Jira Prapa Nim Ratanasing. Satu upaya spin dari Alia Ananda justru berujung dengan pelanggaran yang dilakukan dirinya. Ya, lagi-lagi tidak ada tujuan yang jelas ya ketika menguasai bola. Ini yang membuat kira bola juga hilang dengan mudah. Indonesia bermaksud untuk bermain dengan agresif, tapi di 5 menit awal justru sudah melakukan 3 pelanggaran. Ini situasi yang sangat berbahaya. Umpan jauh tadi yang coba diarahkan kepada Janjira Bupa. Masih belum sesuai dengan intensi dari Jira Prapa. Dan di sisi lapangan terlihat Patita Mulfe yang juga sebenarnya tampil baik tapi Tiongkok. Ike Rosito sudah kembali tampil bagi Indonesia.
Satu posisi terbuka bagi Iker Rosita. Bisa dihadang tadi oleh Jira Prapa. Ya 1 atau 2 detik terlambat tadi dalam mengambil keputusan ya. Mungkin kalau dia bisa menendang dalam sentuhan pertama ini bisa lebih bebas dalam menyelesaikan peluang. Kick in bagi Indonesia. Upaya tendangan jarak jauh tadi yang dilepaskan oleh Nisma. Masih bisa dengan mudah diantisipasi oleh Nung Rutai. Sorahong, penjaga gawang Thailand. Thailand juga melakukan beberapa rotasi yang cukup signifikan, terutama Sasi Prapa Siksen ya, penjaga gawang utama mereka, digantikan oleh Nung Rutai. Padahal kita lihat bagaimana Sasi Prapa di laga sebelumnya menghadapi Tiongkok dengan aksi-aksi gemilangnya, mengamankan bola dari kondisi sulit di bawah mistar dari Thailand. Iker Rosita kali ini. Kita Murni juga sudah berlaga lagi. Umpan yang tidak terarah dengan mulus tadi. Tidak tekanan yang memang intens ya dari Thailand. Siapapun yang bermain di lapangan, ini yang menjadi kesulitan juga bagi Indonesia di 2 laga sebelumnya untuk lepas dari high press Vietnam dan juga Tiongkok. Tendangan jarak jauh tadi masih bisa dihadang oleh Nur Halimah. Dan entah kenapa memang terus terbebas ya para pemain dari Thailand untuk melepaskan tendangan. Dan sejauh ini bukan hanya Darika yang punya kualitas tendangan jarak jauh yang mumpuni, tapi juga kita Sarangwi tadi. Sangrawee Mekam baru saja mendapatkan kesempatan. Upaya berbahaya bagi Thailand kembali. Sangrawee Mekam, tendangan keras masih melambung jauh dari target sasaran, tapi ini yang menjadi kekhawatiran kita. Bagaimana space terus tercipta bagi Thailand untuk bisa arahkan bola menuju ke gawang dari Indonesia. Walaupun belum on target, tapi kesempatan ini terlalu mudah untuk bisa didapat oleh para pemain Thailand. Satu upaya dari Fitri Rosdiana. Berbeda dengan bagaimana Indonesia ketika mendapatkan peluang ya. Jadi selalu ada jarak di bawah 1 meter. Para pemain dari Thailand itu selalu menutup ruang tembak dari para pemain Indonesia. Sedikit bagi Indonesia. Satu upaya defleksi dan rebound dari Fitri Rosdiana juga masih bisa digagalkan oleh Nuang Rutai tadi. Kesempatan luar biasa didapat dengan tendangan dari Novita Murni. Tidak, refleks yang luar biasa ya dari Sorahong tadi, bola yang sulit sebenarnya karena berbelok dengan cepat. Dari sepak sudut juga gagal untuk disambut bola tadi oleh Fitri Rosdiana. Kiriman umpan dari Novita Murni sepertinya. Ya, tapi sekali lagi memang dari situasi set play kita belum lihat ada sesuatu yang direncanakan betul ya oleh Indonesia. Lebih ke spekulasi, mengarahkan bola dan keras ke arah gawang lawan agar ada defleksi seperti tadi. Ada salah pengertian tadi. Sangrawee Mekam sudah bergerak melaju untuk bisa menopang serangan. Tidak terbaca oleh Sopava Trangga. Kembali kick in. Lagi peluang bagi Novita Murni, lebarkan ke sisi kiri. Kesempatan terus terbuka bagi Indonesia untuk bisa memangkas keunggulan Thailand. Kendali bola yang tidak sempurna tadi. Peluang lagi bagi Thailand. First touch yang sangat baik, berujung tekanan lagi di wilayah pertahanan dari Indonesia. Dan Lalida juga kita lihat tunjang kemampuan menahan bola yang sangat baik. Jadi dia pun tahu kapan harus ke depan, kapan harus delay lagi ke belakang. Ragu-ragu tadi Patita Novel. Novita Murni kepada Fitri Rosdiana. Coba mengejar. Tinggal 2 gol bagi tim futsal putri Indonesia. Sulit tadi bagi Iker Rosita. Gagal dikendalikan bola oleh Sopava Trangga. Bikin bagi Thailand. Sopava. Tendangan dari jarak jauh dari Patita tadi. Terus menekan Sawitri Mamyali tadi. Terus sempit bagi Lalida. Lagi-lagi Lalida ya punya close control yang sangat baik untuk mengundang pressing dari para pemain Indonesia. Umpan dari sang penjaga gawang coba digapai oleh Lalida Cimpabut, gagal tadi. Distribusi dari Dong Rutai Sorahong. Novita Murni. Fitri Rosdiana.
Bola gagal untuk bisa dikuasai tadi melewati garis sisi lapangan. Insafadia Salsabila. Lalida sambil berputar tadi menembak langsung. Lalida Cimpaput belum bisa mencetak gol ketiga bagi Thailand. Mudahan umpan yang juga begitu sempurna ya dari Sorahong tadi. Ini memang juga diperlukan oleh penjaga gawang. Tapi Lalida juga kita lihat off the ball, dia bekerja dengan luar biasa. Setelah tadi memang build up di belakang. Oh, ada satu kesalahan kick in. Ketika sekali lagi sulit mengkreasi peluang dari open play, Indonesia harus bisa lebih efektif dalam mengeksekusi bola mati, termasuk kick in. Nah, tadi kick in didapatkan di wilayah yang berbahaya, tapi justru menjadi foul dan tidak menjadi apa-apa. Ya. Balik kesempatan lagi bagi Thailand, coba merangkai serangan dari sisi kanan. Dan ini kombinasi yang sangat berbahaya dari Palun dan juga tentunya upaya dari Farploy Wojciech. Tendangan datar yang begitu keras tadi dari Arya Saitoen. Kembali pressing yang sangat baik membuat ada kesalahan dari passing dengan juga ruang passing yang tidak diberikan tadi kepada Fitri Rosdiana. Ini membuat build up dari Indonesia terus terganggu di babak pertama ini. Dan kita belum punya banyak pemain yang bisa tenang dalam tekanan ya. Fitria Hilda. Ya, lagi-lagi karena awalnya first touch tadi. First touch-nya tidak sempurna, bingung mengarahkan bola berikutnya kemana, pada akhirnya jadi dalam tekanan lawan. Ya. Memang first touch ini akan jadi kunci ya. Jadi sebelum bola datang harus tahu ingin diarahkan kemana. Novita Murni. Kembali di bawah tekanan tadi Fitri Rosdiana. Ada kesalahan lagi berujung turnover. Beruntung masih ada Insafadia Salsabila. Salah umpan tadi. Kesempatan terbuka bagi Thailand. 2 lawan 1. Nur Halimah harus tepat tadi untuk menghadang. Arya Saitoen. Darika. Farploy Wojciech. Thailand semakin percaya diri. Tekanan mereka sangat jelas arahnya kemana dan pengertian antar pemain juga begitu luar biasa, menjadi tantangan bagi Fitria Hilda dan Indonesia. Titik kali ini satu kesalahan, ada intercept tapi gagal lagi dimanfaatkan oleh Insafadia Salsabila karena hadangan Darika tadi sangat optimal. Iya, sayang sekali ya. Insafadia tidak melihat ada pergerakan dari Novita tadi sebenarnya di sisi kanannya. Dan Darika tadi memang di posisi tadi tidak akan menyerang sebenarnya, Ya. Dia hanya akan melakukan delay. Jadi ketika Insafadia mengambil keputusan baru kemudian Darika datang. Karena memang sebagai pemain terakhir dan situasi kalah jumlah pemain ya. Solusi terbaiknya adalah melakukan delay seperti tadi. Misbah Fransida sepertinya sudah masuk ke Bali. Coach Arief Kurniawan masih terus memutar otak, coba mencari ramuan yang tepat karena sejauh ini sepanjang turnamen Indonesia terus struggling, belum bisa menemukan ritme yang ideal dan penampilan mereka terus terganggu dengan gaya press lawan yang intensitasnya luar biasa. Benar. Dan di era futsal modern rasanya hampir semua lawan akan seperti ini. Ya. Khususnya lawan-lawan tahu yang jadi saingan terdekat kita. Dan ini artinya memang harus dilatih sejak sesi latihan. Ya. Outball-nya kembali bisa diputus oleh Farploy Wojciech. Hampir tadi kendali bola dari Darika. Kalau lebih baik maka akan menjadi ancaman lagi bagi Indonesia. Kick in dari Dinar Kartikasari kepada penjaga Nur Halimah yang terlibat dalam build up kali ini. Lagi mampu direbut bola, sangat tangguh tadi. Natamon Atla, kali ini Darika. Farploy. Arya Saitoen. Balik kesempatan bagi Natamon Atla. Ada ruang tembak bagi Natamon Atla. Kembali sensasional penampilan dari Nur Halimah sejauh ini di bawah Mistar dari Indonesia. Iya, setidaknya sudah ada 4 penyelamatan yang dilakukan oleh Nur Halimah sejauh ini. Dan kemampuan shot stopping ya sejauh ini juga impresif.
Ada benturan di bagian kepala tadi Nur Halimah. Kick in Thailand akan diambil oleh Natamon. Kembali tendangan langsung dilakukan oleh Darika Petpailun. Ya, ini yang harus terus dilakukan, menjaga jarak dengan pemain Thailand ya, agar walaupun shooting dilepaskan pun masih bisa diblok. Di bawah 10 menit tersisa persaingan di babak pertama dengan keunggulan 2 gol yang coba dikejar oleh Indonesia. Darika lebarkan ke sisi kanan. Parploy, Wijayapech, ada kesalahan tadi, bola mampu direbut. Breakaway kali ini digagalkan dengan recovery yang sangat baik dan berujung tekanan lagi bagi Indonesia. Parploy di mulut gawang, ada kemelut. Adakah Ya, gol ternyata. gol tadi sudah tercetak ya terlebih dahulu? Ya, ada protes handsball juga tadi dari Nur Halimah. Ada protes juga, ada dorongan kepada Nisma Fransida, tapi pada akhirnya keputusan wasit sudah bulat. Iya. Gol ketiga bagi Thailand dan Parploy ya, jadi kunci di momen ini. Iya, bola sudah masuk tadi, hadangan benar. dari Nisma Fransida gagal. Dan bagaimana tadi cepatnya ya, dari bertahan sempat ada kesalahan transisi dari Parploy Wijayapech, tapi kemudian dia juga yang mampu dengan recovery yang sangat baik dan berujung dengan serangan, kemudian return ball dari Darika bisa diselesaikan oleh Parploy Wijayapech untuk menambah lagi keunggulan Thailand menjadi 3-0 kali ini. Ya, dan ini pentingnya harus ada akhir dari situasi counter attack Adi. Karena kalau counter to counter ini akan sangat berat ya. Ya. Jadi kan awalnya counter attack kita dapatkan, Diatri gagal mengambil keputusan dan counter attack lagi didapatkan oleh Thailand. Sasikar Tongdi, tendangan yang begitu mengancam ditawarkan oleh Sasikar Tongdi. Ya, tapi situasi yang menarik adalah Indonesia belum mengambil timeout ya. Dan ini situasi yang sebenarnya cukup genting kalau kita melihat situasi di lapangan sekarang. Indonesia dalam tekanan yang begitu intens dari Ya. Thailand. Ya, sudah masuk ke lapangan juga, dia Febrina bangun. Dia Febrina bangun di laga pertama juga tampil sebenarnya sangat menjanjikan, tapi belum mampu memberikan kemenangan bagi Indonesia. Satu umpan yang keliru tadi, berujung lagi tekanan dari Sasikar Tongdi. Peluang bagi Thailand, gagal tadi Supapit untuk bisa melepaskan eksekusi menuju gawang. Dea Febrina bangun. Ada pelanggaran tadi yang dilakukan terhadap Dea Febrina. Ini yang juga diperlukan oleh Indonesia ya, sosok-sosok yang nyaman dalam situasi 1 lawan 1. Dan ini dilakukan oleh Dea tadi, 1 lawan 1 dengan kapten lawan, Atai Chanok. Dia berhasil melakukan akselerasi dan membuat Indonesia mendapatkan tendangan bebas di area yang berbahaya. Iya. Harus bisa dimanfaatkan dengan baik untuk mengganggu konsentrasi dari Noeng Rutai Sorahong menjaga gawang Thailand yang sejauh ini terus menjaga clean sheet-nya. Patita juga bergerak untuk mengawal gawang dari Thailand. Satu setup yang sangat baik tadi, ada blok yang menggagalkan upaya tembakan dari Nisma sepertinya. Kembali ada satu kesempatan bagi Natamon Atla tadi untuk menekan. Nanti kita akan tunggu apakah ada tayangan ulang atau tidak ya, karena sepertinya ada tangan yang agak Handball melayang ya. tadi Ya. ketika tendangan sudah dilepaskan oleh pemain Indonesia. Tai Chanok set up rekannya, tendangan tajam tadi Sawitri Mamyali. Dea Febrina coba menekan dari flank sebelah kiri, umpan yang sangat cerdik tapi sayang bola tidak mampu digapai oleh Alia tadi. Dan di belakang kita lihat Citra Disti ya sudah masuk menggantikan Nur Halimah. Kita akan tunggu apakah bagian dari strategi atau Nur Halimah memang tadi juga sempat melakukan cedera ya. Iya, di bagian kepala ya ada kontak dan peluang di tiang kedua gagal diselesaikan oleh Sasikar Tongdi. Ada hadangan yang impresif dari Citra Disti tadi. Dan lagi-lagi situasi sangat bebas bagi pemain dari Thailand. Ini yang sempat kita bahas setelah gol pertama Thailand, memang organisasi kita jadi sangat rapuh. Dan ini yang sebenarnya mengherankan, belum ada timeout yang diambil oleh Coach Arif sejauh ini. Timeout yang harus bisa ada perbincangan untuk lebih merapatkan pertahanan, lebih kompak lagi, dan juga bagi para pemain
sejenak menghela napas untuk membreak juga ritme dari Thailand yang semakin nyaman ini. Karena kalau kita lihat pas situasi masih 0-0 Adi, ini kita masih bisa mengimbangi ya permainan dari Thailand, menciptakan beberapa peluang. Tapi setelah gol tercipta, ada kesan agak terburu-buru untuk mencari gol. Kesempatan kali ini, Iker Rosita lemah tadi tendangan yang sudah tanpa kawalan. Dan justru Supapit kuasai bola, sebuah turn terhadang tadi oleh Novita Murni. Ya situasi 3 lawan 1. 3 lawan 1 harus lebih baik tadi melepas umpan. Kembali gagal dan kali ini kesempatan lagi bagi Supapit. Sangat disayangkan. Indonesia kerap kali membuang kesempatan ketika unggul jumlah pemain. Ya 3 lawan 1 ya, artinya andai kata dia dribble sampai depan pun sebenarnya masih bisa. Iya. Karena lawan hanya akan menutup jalur umpan. Parploy tadi. Natamon Akpa. Parploy Hujaya Patch. Coba mencari ruang tembak tadi. Parploy Hujaya Patch. Ada pelanggaran dari Iker Rosita. Iker punya 2 kesempatan tadi. Belum lama berlalu, keduanya gagal untuk bisa mendapatkan peluang bagi Indonesia menciptakan gol. Ini juga pelanggaran yang terjadi karena mismatch ya. Parploy dijaga oleh Iker Rosita yang memang secara pergerakan agak lambat sehingga akhirnya Parploy bisa lepas dari penjagaan dan memaksa Iker Rosita melakukan pelanggaran. Tendangan bebas bagi Thailand. 2 pemain menghadap bola, Darika dan juga Natamon Arkla. Tendangan yang masih mampu diselamatkan oleh Citra Adisti tadi. Ya lagi-lagi terlambat untuk datang melakukan blok. Dan memang Thailand bukan hanya 1 atau 2 pemain yang punya kualitas melakukan tendangan dari jarak jauh. Dari tendangan sudut, upaya first time tadi Darika Pepailun. Novita Murni. Juga umpan tadi yang coba dimanfaatkan tapi juga gagal. Fitria Hilda. Supapit Putarake dengan kitin bagi Thailand. Umpan yang bisa diputus tadi oleh Fitria Hilda. Pelatih Surapong tentunya lebih puas dengan apa yang disajikan Thailand di laga kali ini ketimbang di laga sebelumnya. Ada tekanan yang lebih dahsyat yang coba dikembangkan oleh Thailand. Mereka juga tidak lagi tampil kendor di awal laga ya untuk tidak mengulangi kesalahan mereka menghadapi Tiongkok. Zheng Ziwen dengan golnya di awal-awal persaingan. Parploy tadi coba kembalikan bola gagal dari Rosita, berikan kepada Novita Murni. Kesempatan umpan yang sangat baik kepada Novita Murni, masih juga bisa dihalau tadi oleh Nueng Rutai. Iker Rosita dengan intercept yang sangat baik. Iker Rosita tendangan datarnya masih bisa digagalkan. Memang luar biasa ini. Nueng Rutai Sorahong tampil sebagai penjaga gawang Thailand di laga kali ini. Ya, langsung membuat riuh ya Terminal 21 dan kali kesempatan bagi Thailand. Sangrawi, ada Citra Adisti. Dia terlalu cepat temponya ini. Iker Rosita. Harus ada yang menenangkan lagi di belakang. Iya. Dan kita Novita ya mencoba untuk sedikit menurunkan tempo. Bawah tekanan tadi Fitri Rosdiana mendapatkan gangguan dari Jira Prapa. Iya dan banyak mulai pergantian yang dilakukan bukan karena strategi, tapi pemain yang minta diganti. Ini kan artinya juga secara intensitas kita kalah dibandingkan dengan Thailand. Iker Rosita dengan penyelamatan yang luar biasa sekali lagi Adi. Iya, sangat keras tadi. Dari Ya. Iker masih bisa dihadang oleh Nueng Rutai. Kali ini keputusannya sudah sangat tepat ya. Tapi memang penyelamatannya masih bisa dilakukan dari Serahong. Insafadia Salsabila, tidak ada ruang bergerak bagi dirinya. Ditutup oleh Sawitri Mamyale tadi. Menuju 5 menit akhir di babak pembuka. Terus menegangkan, Novita Murni coba layangkan umpan tadi yang dihalau dengan tandukan oleh Sangrawi Mekam. Indonesia bukan tanpa peluang, tapi tinggal bagaimana lebih klinis lagi memanfaatkan situasi. Insafadia Salsabila, tendangan kerasnya diblok oleh Jejira Bupa.
Ya harus ada cara yang berbeda untuk mengkreasi peluang. Fitria Hilda. Kalau mudah untuk bisa dihentikan tadi umpan dari Novita Murni. Bola diputus oleh Fitria Hilda. Dan Nurung Tai Sorahong bukan hanya punya distribusi bola dengan kaki, tapi juga distribusi bola dengan tangan yang sangat baik ya. Ya. Kali satu kesempatan dan ada flick tadi dari Jenjira Pupa. Peluang bagi Indonesia. Insafadia Salsabila. Ini sebenarnya cukup banyak peluang, Benar. tapi kembali kendalanya adalah tidak mampu dikonversi menjadi gol yang akan memangkas keunggulan Thailand. Ya, kalau kita bahas dibandingkan dengan dua laga sebelumnya, ini laga di mana kita bisa mengkreasi peluang lebih banyak sebenarnya. Insafadia Salsabila, Fitria Hilda, Novita Murni kembali kepada Insafadia Salsabila. Fitria Hilda coba berkreasi. Insafadia Salsabila dipres tadi. Sangat baik Sangrawi Mekam menutup ruang pergerakan bagi Insafadia Salsabila. Kendali dada yang sangat apik, satu setup yang indah. Insafadia Salsabila, tendangannya kembali bisa diblok tadi. Sangrawi Mekam. Jenjira Pupa. Ya, Thailand mencoba untuk kembali menurunkan tempo permainan. Kan dalam beberapa kesempatan juga mereka agak terbawa ya dengan tempo Ya. Indonesia. Sawitri Mamyali. Jenjira Pupa. Ada lagi ruang bergerak bagi Sawitri Mamyali. Coba menyisir di flank sebelah kanan. Bidang permainan Thailand tadi bisa diganggu oleh Insafadia Salsabila. Pelatih Surapong terus coba juga melakukan rotasi terhadap squadnya. Tendangan jarak jauh tadi dilepaskan oleh Sawitri Mamyali. Batas menuju penjaga gawang Nurung Tai Sorahong kali ini. Umpannya keliru karena pergerakan Sangrawi tadi sudah menuju ke zona pertahanan dari Indonesia. Ya, Indonesia butuh setidaknya 1 gol tadi Ya. di sisa babak yang pertama ya. Ini juga untuk menumbuhkan lagi kepercayaan diri. Umpan melebar tadi diberikan oleh Diatri. Kembali Diatri Lestari menggalikan bola di area sentral. Ditopang oleh Alia Ananda tapi kembali digagalkan oleh kawalan dari Jira Prapa. Ini kembali menarik karena 1 gol ini akan krusial. Kalau menjadi milik dari Indonesia, laga akan berlangsung lebih menarik lagi. Benar. Tapi kalau Thailand mampu menciptakan gol keempat, maka boleh dikatakan praktis game over ya bagi perjuangan Indonesia di laga kali ini. Dan rasanya memang Thailand tidak akan mengendurkan tekanan ya, karena situasinya mereka kembali terbuka untuk bisa menjadi juara setelah kekalahan yang didapat oleh Tiongkok menghadapi Vietnam. Insafadia Salsabila. Alia Ananda. Kembali bisa dihadang tadi oleh Jenjira Pupa. Menuju saat-saat akhir jelang halftime di laga ini dari Terminal Hall Terminal 21 Korat. Jenjira Pupa dan Thailand masih menjaga keunggulan 3 gol mereka. Sudah masuk kembali Lalida Cimpabut bagi Thailand. Sawitri Mamyali kuasai bola kali ini. Patita Mofo. Lalida Cimpabut bergerak masuk menunggu support. Lebar kali ini bola. Gagal dilayangkan dengan tepat oleh Saufata Trangga. Kick-in dari Saufata Trangga bagi Thailand. Potensi Indonesia untuk merasakan 3 kekalahan ini tentunya menjadi pukulan yang cukup telak. Sebuah upaya jarak jauh tadi masih bisa dihadang oleh Citra Disti. Citra Disti juga sejak masuk ya bermain cukup baik. Ya. Dan mungkin komando lini belakang bisa lebih berjalan. Walaupun Nurul Halimah juga tidak bermain buruk, tapi untuk masalah komunikasi ya tadi sempat jadi masalah memang. Saufata yang berduel tadi dengan Alia Nanda.
Umpan melebar dari Biatri. Satu backflip pass yang ditawarkan oleh Alia Ananda tadi. Gagal dimanfaatkan oleh Biatri Lestari. Patita Movo bersama dengan Salvava coba menghadang. Bola dilayangkan ke sisi berlawanan bagi Indonesia. Alia Ananda tadi. Ruang sempit, coba menekan, tapi terjatuh tadi. Nisma Fransida. Salvava kali ini yang bergerak di flank sebelah kiri. Satu kesempatan, ruang yang tercipta sangat sempit bagi Jiraprapa Nimratanasing untuk bisa layangkan tembakan tepat sasaran tadi. Dan Indonesia akan menutup babak pertama ya, kali ini dengan paketan pertama sepertinya. Ini upaya terakhir untuk kemudian bisa setidaknya menciptakan 1 gol. Ya, tapi lagi-lagi terburu-buru ya, untuk maju karena kan sedang ada pergantian tadi. Artinya organisasi pun belum terbangun. Jadi pemain pun harus tahu kapan memang harus bisa mulai progresi, kapan harus tunggu momen yang tepat dulu. Rutai, penjaga gawang coba melakukan distribusi panjang tapi gagal tadi. Rutai Sorahong dengan 3 penyelamatan apik tadi, termasuk peluang bagi Ike Rosita yang digagalkan. Tekanan yang sangat baik dari Patita. Di bawah 2 menit tersisa, masih terus berjuang tim Putri Futsal Indonesia yang tertinggal 3 gol. Terus menekan kali ini Biatri dan kawan-kawan. 1 gol jelang halftime akan sangat berakibat luar biasa ini impactnya bagi Indonesia yang terus beraksi untuk bisa mendekat dengan keunggulan Thailand yang berjarak 3 gol. Ya, tapi kembali ke masalah set play ya. Ini lagi-lagi opsinya hanya 2 sepertinya. Jadi passing pendek, shooting, atau pemain yang ingin lawan passing pergi, kemudian pemain yang lain melakukan passing ke yang kedua ya. Jadi lagi-lagi ini cara yang sudah sangat lama dilakukan Indonesia dan semakin sering dilakukan memang menjadi lebih mudah untuk terbaca. Itu variasi-variasi lain. Tendangan dari Novita Murni juga ini kali ketiga ya dikeluarkan dalam posisi seperti ini. Ya, jadi antara yang megang bola passing pendek atau langsung pergi, kemudian Novita Murni yang menendang bola. Dan variasi ini memang sudah bertahun-tahun dilakukan oleh Indonesia. Dan tentunya Thailand pun sudah sangat paham ya. Kick-in dari Biatri. Novita Murni kembalikan bola kepada Biatri Lestari, keluar. Di saat-saat akhir laga ini ada time out yang diambil di lapangan. Dan pelatih Surapong akan berbicara dengan para pemainnya untuk bisa menjaga situasi dan agar tidak lengah, agar tidak ada kebobolan yang terjadi di akhir persaingan babak pertama. Sedangkan bagi Indonesia begitu banyak kendala, Reza. Dan kembali tidak hanya dari bagaimana set play tidak bisa dimanfaatkan, tapi juga membuang-buang peluang karena sudah cukup banyak ini peluang yang disia-siakan dan dari segi permainan terlalu mudah dibaca lawan. Dan yang menarik adalah justru Thailand yang mengambil time out ya. Walaupun memang ini lebih ke situasi di mana mereka mencoba untuk mungkin menambah gol ya lewat skema di 1 menit akhir. Dan ini juga kita melihat beberapa peluang yang dimiliki oleh Ike Rosita. Pengambilan keputusan di sepertiga akhir ya, ini sering jadi masalah, terlepas juga penampilan gemilang yang memang ditunjukkan oleh Sorahong sejauh ini. 3 hingga 4 penyelamatan yang sangat baik dari penjaga gawang Nerungtai Sorahong. Thailand punya 2 penjaga gawang hebat, Sasi Prapa Suksen dan juga Nerungtai Sorahong, yang di laga ini juga masih terus menjaga clean sheet. Bola melebar, coba dimanfaatkan oleh Biatri Lestari. Umpan dari Fitri Rosdiana terbaca tadi. Dan bola sudah keluar lapangan, sayang tadi bagi Fitri Rosdiana. Tekanan yang diberikan oleh Arya tadi ya, membuat pada akhirnya Fitri juga agak kebingungan untuk mengambil keputusan. Nerungtai Sorahong terlibat dalam build up kembali. Arya Saikoita diberikan umpan dan tendangan keras dari Darika Pempailun. Side netting, tapi kembali ancamannya begitu nyata bagi Indonesia.
Dan kembali berawal dengan kiper yang ikut lawan distribusi tadi. Ya, luar biasa. Iko Rosita, Novita Murni coba memfit bola kepada Diatri terlalu dalam dan Ras tadi sulit untuk bisa digapai. Jadi dia skema yang juga berjalan dengan begitu baik ya. Jadi ketika sudah tersudut pun masih ada solusi yang dimiliki oleh pemain Thailand. Jadi ketika Indonesia menyerang kita sering mengambil pilihan-pilihan yang lebih sulit. Ketika memang Ike lebih memungkinkan untuk mengejar bola dibandingkan dengan Diatri yang di seberang. Arya Saitoen tadi, pemain yang juga tadi sempat dalam kondisi terjepit, masih bisa melakukan umpan dengan trail play yang sangat baik dari Darika, dan Arya pun tahu akan ada sokongan pergerakan dari Darika tadi untuk bisa lagi menciptakan ancaman ke gawang dari Indonesia. Akhir dari persaingan di babak pertama dengan Thailand yang mampu meraih keunggulan 3 gol. Parploy Cepet juga menjadi satu pemain yang tampil mengesankan pun juga dengan Arya Saitoen, dan harus bangkit Indonesia di babak kedua tertinggal 3 gol dari tuan rumah Thailand dalam aksi di pertandingan ketiga mereka menghadapi tim tuan rumah di NSBF Women's Futsal Championship 2024. Sesaat lagi kami akan kembali hanya untuk Anda.
oleh Arya Saitoen. Ya, kita lihat di awal babak kedua memang Thailand tidak mengendurkan ya tekanan mereka karena sekali lagi sekarang mereka juga sedang mencari gol ya dalam persaingan di peringkat teratas karena dengan kekalahan yang didapatkan oleh Tiongkok bahkan dengan skor 3-0 ketika menghadapi Vietnam, maka peluang Thailand sangat terbuka kalau mereka bisa menang menghadapi Indonesia dan kemudian menang lagi menghadapi Vietnam pada hari Sabtu nanti. Akan menjadi laga yang luar biasa sengit di hari Sabtu yang akan menentukan nasib Vietnam dan juga Thailand. Sepatu bagi Indonesia dari sisi terluar tadi, Novita Murni coba lepaskan tendangan. Ada defleksi berujung tendangan sudut. Upaya jarak jauh dari Fitri Rosdiana juga belum bisa tepat sasaran tadi. Vietnam di 2 laga beruntun mencetak 8 gol ini. Benar. Dengan hanya kemasukan 1 dan dalam sistem round robin seperti ini maka agresivitas gol akan sangat menentukan. Ya memang bagi Tiongkok artinya mereka sudah menghabiskan total pertandingan mereka ya. Dan sudah dipastikan memang tidak bisa menjadi juara karena mereka pun menangnya dengan skor yang lebih kecil. Sawitri Mamyali coba kendalikan flow distribusi bola tadi. Sawitri ada pressure dari Ike. Back pass dari Sawitri kepada penjaga gawang Nurutrai Sorahong. Darika. Sawitri Mamyali memilih coba melibatkan lagi Darika Pian Pailun. Sulit tadi. Ya kita akan tunggu bagaimana respons dari Indonesia ya setelah tertinggal 3-0. Karena di babak pertama saudara kita bisa menciptakan banyak peluang. Ya. Umpan dari Fitria Hilda tadi tidak sesuai dengan intensi dan kembali terbuang percuma kesempatan Indonesia untuk menekan Arya Saitoen. Sawitri Mamyali gagal. Ancaman berikutnya Thailand, Darika tadi. Sawitri kembali. Coba dengan approach yang lebih terukur para pemain Thailand, Darika dan kawan-kawan tidak tergesa-gesa untuk bisa lagi menekan menuju zona pertahanan Indonesia. Ada intercept dari Ike Rosita. Coba menembak tapi Arya Saitoen di momen yang begitu genting tadi, timingnya tepat untuk melakukan gangguan. Ya, ini benar-benar pas ya bagaimana blok yang dilakukan oleh Arya. Karena Ike Rosita sekali lagi sudah melakukan intercept dengan sangat baik, tapi telat sepersekian detik saja ya untuk melepaskan tembakan. Ike Rosita dengan peluang keempatnya di laga ini menuju sisi terluar tadi. Ike Rosita dengan tendangan first time juga masih gagal. Ya terpas Ike Rosita sudah mendapatkan banyak peluang ya, tapi yang jadi catatan bagi juga adalah bagaimana dia kesulitan untuk menyesuaikan dengan intensitas permainan ya, karena dia selalu diganti yang paling pertama di paketan utama. Padahal harapannya adalah mungkin dia bisa bermain dengan lebih banyak ketika masuk ke paketan utama. Back pass dari Fitria Hilda cukup menyulitkan bagi Citra Adisti tadi yang hanya mampu membuang bola ke sisi. Ya mungkin sekarang Thailand akan build up dengan lebih mundur karena mereka sekarang tahu ya Indonesia pasti akan keluar untuk menekan. Jadi dengan build up yang lebih mundur, harapan bagi mereka adalah space yang lebih besar di area pertahanan dari Indonesia. Hardpoint, Ojepec juga sudah kembali tampil. Dan ada kesempatan serangan balik kilat dari Indonesia. Tendangan yang berbuah gol luar biasa tadi. Dari sudut yang sangat sempit, Fitri Rosdiana melepaskan eksekusi yang begitu tajam. Merobek jala dari Thailand dan memperkecil keunggulan tuan rumah. 1-3, Indonesia coba bangkit di babak kedua. Ya finishing berkelas dari Fitri Rosdiana. Ini yang kita tunggu sejak tadi dan gol cepat di babak kedua. Ini jadi satu hal yang sangat baik bagi Indonesia. Fitri Rosdiana yang melakukan intercept, dia pula yang melakukan dribble dan dia pula yang melakukan finishing tadi. Ya, finishing top class dari Fitri Rosdiana ini yang harusnya bisa dipertunjukkan oleh para pemain lainnya termasuk Ike Rosita. Karena kembali ya peluangnya sudah cukup bagi Indonesia bahkan untuk bisa berbalik unggul. Benar. Tapi ini masih belum terjadi di laga menghadapi Thailand. Kita harapkan terus bersemangat Novita Murni dan para pemain Indonesia untuk bisa bangkit. Ini bisa jadi turning moment ya bagi Indonesia kalau kita bisa memanfaatkannya dengan benar. Tentu dengan gol ini juga Thailand kembali jadi berhitung ya sekarang untuk lawan pendekatan yang tepat. Oh,
Fitri Rosdiana coba memberikan umpan tadi gagal dan tendangan keras dari Zafadia Salsabila masih mampu dihentikan. Transisi kali ini di mulut gawang. Citra Adisti sangat heroik tadi mencegah bola masuk, upaya tendangan dari Natal Monarkla. Iya, satu momen yang begitu cepat terjadi dari satu peluang yang dapat oleh Indonesia tadi. Dengan pergerakan dari Fitri Rosdiana berbalik menjadi serangan kilat dari Thailand. Novita tadi sebenarnya sudah mencoba menutup ya passing ke tiang kedua. Tapi ternyata memang masih bisa ditemukan tadi celah oleh Perploy. Visinya begitu istimewa. Tapi penyelamatan dari Citra Adisti tadi tepat di saat akhir. Jadi penyelamatan yang sangat penting. Karena kalau Indonesia kembali kebobolan di sini, tentu akan kembali menurunkan kepercayaan diri dari para pemain. Natamon Arkla tadi di mulut gawang. Kredit bagi Citra Adisti menggunakan segenap pengalamannya tadi. Menaruh tubuhnya di posisi tembak bagi Natamon Arkla. Dan ini sangat luar biasa aksi yang dipertunjukkan oleh Citra Adisti. Dan memang kalau kita lihat dari angle belakang gawang, ada sentuhan memang dari Citra Adisti ya ke bola. Walaupun memang wasit tampaknya melihat ada benturan yang menjadi pelanggaran ya kalau kita lihat. Pada akhirnya memang tadi penyelamatan dari Citra dilakukan. Natamon Arkla terpincang dan kembali masuk Jira Prapa. Ya, kita lihat memang keputusannya ada pelanggaran ya dari Natamon. Dinar Kartikasari sudah tampil. Nisma tadi umpannya coba digapai, satu kesempatan sayang. Bola tidak mampu dimanfaatkan tadi oleh Dea Febrina. Tarploy dapat lagi dihentikan tapi masih ada peluang bagi Thailand. Digagalkan lagi. Nisma. Ya, ini penting ya dari Nisma karena memang sudah balik semua pemain dari Thailand, artinya harus riset ulang serangan. Ya. Diatri Lestari lebarkan ke sisi kanan, sulit digapai tadi oleh Dinar Kartikasari. Ya, Dinar juga belum dalam performa terbaiknya, Adi. Padahal ini pemain yang biasanya memang bisa memecah kebuntuan dengan pergerakan-pergerakan yang dilakukan. Ya. Sementara itu Natamon Arkla tampaknya juga harus mendapatkan perawatan khusus ya. Karena tadi benturan terjadi di area lutut yang juga cukup riskan untuk mendapatkan cedera. Betul. Kembali peluang bagi Thailand. Saksikan Tong Di. Ruang cukup sempit, coba dimanfaatkan. Terjatuh tadi, Perploy. Dea Febrina. Tampil sangat dinamis. Ini adalah energi yang bisa ditampilkan oleh Dea Febrina. Juga dengan fighting spirit yang luar biasa. Karakter yang sangat dibutuhkan oleh tim Indonesia dalam posisi tertinggal seperti ini. Ya, di kondisi ini, Coach Arief juga harus memaksimalkan pemain-pemain yang belum banyak bermain ya. Khususnya untuk menekan dulu. Untuk melakukan pressing. Jira Prapa tadi coba berikan bola kepada Janjira Bupa. Ada sentuhan terakhir dari pemain Thailand, Janjira. Momentum yang harus bisa dijaga karena tadi kita berbicara tentang bagaimana gol berikutnya sangat penting. Benar. Dan memang tepat jatuh bagi Indonesia. Dan ini adalah momentum yang dibutuhkan untuk bisa terus berjuang dan mendekat. Dan kembali memangkas keunggulan. Setelah sempat unggul 3 gol, kali ini Thailand hanya ada 2 gol saja yang menjadi jarak yang harus dikejar oleh Indonesia. Dan kalau kita bahas organisasi pertahanan dari Thailand pun sebenarnya tidak istimewa ya. Ya. Tikin pendek tadi, lagi peluang ditutup. Ruang passing oleh Sangrawi Mekam. Bakal mendekat Dea Febrina. Dari jarak jauh, upaya tendangan yang dilepaskan tadi oleh Dinar Kartikasari. Boleh dikatakan Indonesia baru bisa tampil cukup apik di laga ketiga ini. Benar. Setelah juga mungkin ada waktu travel dan juga para pemain banyak beraksi di PON. Ya, karena memang hanya sekitar seminggu ya jarak antara PON dengan NSDF. Buat mereka juga belum terlalu lama berkumpul bersama di tim nasional. Persiapan singkat, kurang dari 1 pekan mereka sudah harus terbang juga menuju Thailand. Ya, dan memang terlihat betul ya, karena persiapan sangat singkat, ada beberapa pemain yang juga secara kondisi fisik masih belum dalam kondisi terbaik. Terutama kalau kita lihat di laga pembuka menghadapi Tiongkok, ada level tinggi yang diperagakan di 5 menit awal, tapi setelah gol bagi Tiongkok tercipta, dropnya sangat jauh dari para pemain Indonesia.
Karena tahun lalu kita menghadapi Tiongkok masih imbang tadi. Iya, satu sama ya. Benar. Kesempatan lagi bagi Thailand. Dan, ada tabrakan yang sangat keras terjadi. Benturan yang cukup keras tadi. Citra Adisti lagi-lagi harus mengorbankan tubuhnya tadi untuk berduel dengan Sang Rawi Mekam. Iya, pergerakan yang sangat baik dari Sang Rawi. Dan kita lihat memang Sang Rawi unbalance ya. Ya. Jadi bukannya dia sengaja tadi menabrak Citra, tapi ketika dia menembak, dia juga unbalance. Dia pun terjatuh dan tidak bisa menahan laju tubuhnya tadi. Ya. Tetapi lagi-lagi Citra mengorbankan badannya tadi untuk melakukan penyelamatan. Luar biasa penampilan dari penjaga gawang andalan Indonesia. Ya, Dan ini sudah bertahun menjadi andalan. Benar. Dan bahkan menunjukkan lagi satu kemampuan yang membuat dia memang tidak tergantikan. ini juga yang membuat dia masih bermain walaupun juga sudah berstatus sebagai pelatih ya. Ya. Bersama dengan timnya Kebumen United. Begitupun dengan tim nasional ya, memang belum ada yang benar-benar bisa selevel dengan Citra Adisti. Ya. Ini jadi PR sekali lagi untuk regenerasi, mencari pemain berbakat berikutnya. Luar lagi bagi Thailand, tendangan jarak jauh yang dipilih oleh Janjira tadi. Indonesia juga harus lebih berani dalam menekan lebih tinggi karena kita lihat gol tadi tercipta karena pressing yang baik. Lagi-lagi. Ya, kembali satu kesempatan. 3 lawan 3 bagi Indonesia. Coba layangkan umpan ke sisi terluar. Gagal digapai oleh Alia Ananda. Bola di belakang dari pergerakan Alia tadi. Apa yang ditawarkan oleh Diatri Lestari. Ya, Alia mengira bola akan dikirimkan ke tiang kedua ya, tapi Ditri tadi mengirimkan bola agak keluar. Ya, lebih tinggi sekali lagi dari pertahanan dari Indonesia di babak yang kedua. Salvava tadi berikan kesempatan, tendangan keras dari Patita. Lagi-lagi Citra Adisti menjadi penghadang gol tercipta bagi Thailand. Ya, harus lebih mengontrol permainan ya. Ketika tadi situasinya pun sudah 2 lawan 1 sebenarnya bagi Indonesia, tapi bola masih bisa lolos. Tendangan jarak jauh, ada defleksi tadi. Fitria Hilda menyentuh bola sepertinya, sehingga Thailand kembali mendapatkan kesempatan untuk menekan. Dari upaya sepak sudut kali ini, Patita yang akan mengambil. Salvava menopang. Ya. Dan tendangan langsung dipilih oleh Sang Rawi Mekam. Dan sangat baik tadi apa yang dilakukan oleh Alia Ananda ya. Jadi memang ketika bolanya masih jalan, pemainnya sudah datang. Jadi tidak ada kesempatan untuk melepaskan tembakan dengan leluasa. Terlepas dari bola, Salvava kali ini. Ya, tadi kesempatan menendang bola dari Patita. Sawitri Mamyali, Patita. Kali peluang bagi Patita Molvo. Coba mencari space Patita, dihadang 2 pemain. Sawitri Mamyali juga gagal tadi. Peluang berikutnya bagi Lalida. Patita. Ya, harus mulai naik lagi defense dari Indonesia. Ya, rasanya juga di babak kedua rotasinya harus lebih cepat ya dari Coach Arif. Karena tentu dengan intensitas yang tinggi dari Thailand dan kita melakukan high press, ini akan lebih cepat lelah bagi para pemain di lapangan. Kembali peluang bagi Sawitri Mamyali. Dari sudut sempit ada obstruksi tadi, gangguan dari Insafadia Salsabila. Berujung tendangan bebas didapat oleh Thailand. Ya. Menabrak Sawitri Mamyali. Dan cerdik ya Sawitri, ketika dia sudah terjepit dia melindungi bola, mengundang kontak dari Insafadia. Tendangan bebas kembali sangat mengancam, harus waspada Citra di gawang Indonesia. Upaya sepakan datar dan ada defleksi yang sangat masif dari Novita Murni yang di turnamen kali ini juga sudah mencetak 1 gol bunuh diri. Terjadi kala menghadapi Tiongkok, gol pembuka bagi Tiongkok. Sawitri Mamyali, Kekin. Patita tadi. Kembali Patita Molvo. Arya Saitoen. Ini sangat baik aksinya, begitu konsisten bagi Thailand. Dari K tadi. Tenangan memegang kendali bola di bawah pressure lawan. Dipertunjukkan para pemain Thailand. Sawitri agak tergesa-gesa tadi. Ya, dan lagi-lagi bagi pressure yang diberikan tadi oleh Fitri. Dan kita sebenarnya bisa melakukan pressing dengan sangat baik ya di babak kedua. Yang jadi masalah memang adalah konsistensi karena ini akan sangat melelahkan sekali lagi.
Pelatih Surapong juga sudah mulai gusar ini dengan adanya kebangkitan dari Indonesia. Insafadia Salsabila kepada Novita Murni. Kembali kesempatan di bawah tekanan tadi. Fitria Hilda. Perjuangan luar biasa dipertunjukkan oleh para pemain kita. Novita Murni. Keluar tadi bola. Natamon Arkla sepertinya Ya sudah kembali ya, Dik. tampil lagi Reza. Walaupun tadi sempat mengalami kesakitan ya di area lututnya. Ya. Parploy, Bojapech juga sudah masuk bagi Thailand. Beruntung bagi Natamon Arkla tadi cederanya adalah benturannya sehingga Benar. tidak ada muscle yang terganggu atau tertarik. Iker Rosita juga sudah kembali ke lapangan. Ya, Dia terus bergantian dengan Insafadia Salsabila ya di paketan ini. ya. Physicality dari Iker Rosita memang cukup menyulitkan bagi para pemain Thailand sejauh ini. Tinggal bagaimana finishing bisa dilakukan lebih baik oleh Iker. Kalau dia sudah menuju ke zona pertahanan, 1 lawan 1 sangat sulit dibendung. Benar. Iker Rosita oleh siapapun pemain Thailand kembali. Physicality dirinya ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia. Dan dia juga punya body balance yang bagus ya. Ya. Balik peluang bagi Thailand, Arya Saitoan tadi dan sangat disayangkan. Dalam upaya Indonesia coba lagi mendekat dan berupaya menciptakan gol, justru against the run of play. Thailand mampu untuk bisa menambah lagi gol dan kembali jaraknya adalah 3 gol dan inilah upaya indah dari Arya Saitoan tadi. Iya, bagaimana first touch-nya Adi? Langsung diarahkan ke depan, langsung kemudian diarahkan ke kaki kirinya agar menyajikan situasi yang lebih baik ya untuk melepaskan tembakan. Dan lagi-lagi memang visi ini yang dimiliki oleh para pemain dari Thailand. Gol yang mungkin tidak terlalu berbeda dari gol Fitri Rosdiana karena Benar. bola diarahkan cross dari penjaga gawang sangat sulit. Iker Rosita berduel dengan 2-3 pemain tadi dan dengan gawang terbuka ada resiko yang diambil oleh Citra tapi berbuah petaka karena Darika dan Pailun kembali mampu menciptakan gol brace bagi dirinya di laga ini dan Thailand sudah unggul 5-1 Ya, atas terlalu Indonesia. casual ya, Di. Ya. Terlalu santai dan kita lihat ketika penjaga gawang keluar memang ini tidak boleh kehilangan bola. Kita tadi awalnya Citra Disi terlalu memaksakan untuk melakukan Ya. dribble, bola hilang, Iker Rosita juga kesulitan untuk mengambil bola kedua dan pada akhirnya gawang sudah ditinggalkan. Jadi gol yang begitu mudah bagi Darika. Lagi-lagi bagaimana memanfaatkan momentum ya, ini juga Ya. jadi masalah bagi Indonesia. Dengan jarak 4 gol, Darika kembali menjadi bintang utama. Keunggulan Thailand sejauh ini, Novita Murni di bawah tekanan tadi dari Arya Saitoen. Fitria Hilda lebarkan ke sisi kanan, Iker Rosita. Terbaca tadi, kembali peluang bagi Darika dan Thailand untuk menambah lagi keunggulan. Arya Saitoen, Darika terlalu mudah bagi Thailand, dibuat seolah sangat simple Ya. untuk bisa merobek pertahanan lawan dengan passing-passing yang begitu luar biasa. Dan Indonesia harus kembali merasakan kebobolan dan kali ini gol ke-6 mampu dilesakkan oleh Darika lagi. Dan kita lihat setelah Iker Rosita out of position, jadi tidak balik ke belakang, tapi justru menjaga pemain yang tidak memegang bola. Iya. Jadi memang yang paling berbahaya adalah yang memegang bola. Kita lihat Iker Rosita, Fitri masih di depan, sedangkan di dekat dari Citra Disti ada 2 pemain dari Thailand yang memang lebih berbahaya. Ini situasi yang mirip Adi, Iya. dengan babak pertama. Kita membuka laga dengan baik, tapi setelah gol pertama dari Thailand, kita tidak memiliki organisasi lagi. Jadi ini bukan gol-gol yang tercipta karena build up yang rapih ya dari Thailand, tapi lebih kepada tidak ada organisasi di lini pertahanan. Iya. Jadi gol kelima, gol ke-6 ini terlalu mudah. Dan dalam beberapa sequence tadi sebenarnya ada potensi tactical foul yang Ya, bisa diambil benar. ya, untuk mencegah bola bisa dengan cepat lagi melaju menuju zona pertahanan. Dan ini detail-detail kecil yang harus dipersiapkan oleh Coach Arif Mo ya agar Benar. nanti di kualifikasi 2 ajang sekaligus ada penampilan yang lebih baik. Dan ini pembelajaran luar biasa bagi Indonesia karena lawan-lawan sudah terus meningkatkan kemampuan mereka. Benar. Dan juga dari segi taktikal ada perubahan-perubahan yang signifikan.
untuk bisa membuat tim lebih kompetitif dan naik level lagi, dan ini yang harus diikuti oleh Indonesia karena para pesaing sudah begitu berbahaya ini. Vietnam bahkan yang mungkin sangat dekat dengan kita dari segi kualitas sebenarnya juga menunjukkan penampilan yang sangat menjanjikan di ajang turnamen NSDF kali ini. Ya kalau kita berkaca dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, menghadapi Thailand, menghadapi Vietnam memang kita tidak pernah menang, tapi antara imbang atau kalah dengan Tipis selisih ya? 1 gol. Iya. Itu terjadi di SEA Games, terjadi juga di Piala Asia terakhir ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, ini Thailand menjauh, Vietnam menjauh, jadi memang kita harus bisa mengejar lagi. Iya. Dan bahkan Tiongkok yang biasanya 2 level di bawah kita, benar. ini sudah bisa mensetarakan atau bahkan lebih baik dari kita. Ini yang menjadi satu keadaan yang harus bisa dicermati dengan baik dan persiapannya harus lebih optimal ya bagi tim futsal putri kita. Memang ada kendala dengan jarak pon yang begitu dekat, ada travel time yang harus ditempuh dan juga para pemain berkumpul kurang dari sepekan dan mereka harus langsung tampil di Thailand menghadapi tuan rumah dan juga ada Vietnam, kemudian tentunya Tiongkok. Tapi kekalahan dengan jumlah gol seperti ini dari 3 pertandingan tentunya menjadi anomali yang tidak boleh terulang di ajang-ajang berikutnya. Ya setelah ini memang ditunggu oleh Piala AFF wanita pertama di sektor futsal pada bulan November, kemudian di bulan Januari ada kualifikasi Piala Asia. Nah kita memang harus lolos ke Piala Asia karena Piala Asia ini jadi kualifikasi untuk Piala Dunia futsal wanita pertama pada tahun 2025. Kalau melihat situasi sekarang, dalam waktu dekat, kalau dengan pemain yang sama, maka akan sulit. Maka pada akhirnya juga harus ada sesuatu yang agak ekstrim ya. Kalau memang ingin mengubah situasi. Karena bisa jadi bukannya Indonesia yang secara performa turun, tapi kita jalan di tempat, tim lain yang memang menanjak ya. Betul. Termasuk kita agak ketinggalan dengan gaya main tadi. Ya, Supapet kali ini beruntung tadi masih ada gangguan dari Dea Febrina. Ya, jadi kalau kita lihat Thailand, Vietnam, bahkan Tiongkok, ini gaya mainnya semuanya sudah modern. Ya. Hampir nggak ada lagi yang main 3-1, semuanya full flow, kiper ikut membangun serangan, sedangkan Indonesia sudah dalam beberapa tahun terakhir tetap dengan skema yang sama. Terus 3-1 cari pivot, terus main dengan menunggu setengah lapangan, ini memang pada akhirnya sudah agak sedikit ketinggalan ya ibaratnya dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan bagaimana Tiongkok punya Liu Danping ini, benar, gawang yang cukup mengagetkan ya performa sepanjang turnamen ini. Betul. Dan bahkan bagi Tiongkok pun dari skuad yang berlaga di tahun lalu hanya 8 yang tersisa. Selebihnya tentunya para pemain baru dan kali ini tekanan tadi dari Supapit hampir saja berujung lagi peluang. Ya, Aulia Nur Hikmatin juga mulai bermain di babak yang kedua. Yatri Lestari di sisi kiri ada Nisma tadi. Dea. Tai Chanok diganggu tadi oleh Dea Febrina. Ya dia juga sebenarnya agak mengagetkan ya, menit bermainnya tidak sebanyak yang kita harapkan ya, karena kalau kita lihat sebenarnya ini pemain yang di dua sisi sama baiknya, menyerang dan juga bertahan. Dan ini yang dibutuhkan ya dalam futsal modern, bagaimana two way players ini akan sangat bermanfaat tidak hanya di posisi spesialis tapi fleksibel. Karena kembali dengan cairnya pergerakan interchange antar posisi pemain yang menjadi modal bagi tim-tim untuk bisa tampil baik. Penjaga gawang Nur Halimah kembali beraksi. Ini juga salah satu hal yang memang agak membingungkan sebenarnya ya. Ketika Nur Halimah pada akhirnya masuk sebagai penjaga gawang utama dan sebenarnya tidak tampil buruk juga, tidak melakukan kesalahan di awal pertandingan, kemudian diganti oleh Citra Disti. Itu yang juga pada akhirnya agak membingungkan karena pergantian-pergantian penjaga gawang kan ini juga bisa mengubah ritme permainan. Terlepas memang dua penjaga gawang Indonesia tidak ada yang tampil buruk hari ini. Betul. Yatri Lestari terus berjuang di lapangan permainan. Berjarak 5 gol keunggulan Thailand 6-1 kali ini. Kembali upaya dari para pemain Thailand, tendangan yang berbahaya dari Sasikan Tongdi tadi. Jangan sudut cepat diambil dan upaya jarak jauh dari Darika. Pencetak hat-trick bagi Thailand di laga kali ini menghadapi Indonesia. Darika. Yatri Lestari. Kembali kesempatan bagi Thailand untuk menekan. Sasikan Tongdi coba mencari celah tadi. Suciana Yuliani juga sudah tampil bagi Indonesia.
Coach Arif Mo melibatkan seluruh pemain yang ada di bench juga. Dan mungkin secara roster ini hampir tidak berubah sekitar 8-10 tahun ya. Iya. Mungkin hanya ada sekitar 4 nama tambahan, tapi sisanya ini nama-nama lama yang memang terus berada di tim nasional. Iya. Mungkin Penyegaran menjadi salah satu opsi ya dengan menampilkan nama-nama anyar dalam roster tim nasional futsal putri Indonesia. Memang banyak para pemain yang ada di sini bermain juga dalam satu tim. Ya, karena kalau kita ingat prestasi terbaik timnas Indonesia adalah di Piala Asia tembus quarter final ya di 2019 adalah masa di mana eranya Novita Murni dan juga Citra Adisti dipadukan dengan era nama-nama baru seperti Nisma dan juga Dinar. Ya. Dan itu adalah peak ya dari para pemain senior dengan dipadukan dengan para pemain muda. Dan yang sudah peak ini sekarang sudah menuju mungkin sudah mulai menurun. Dan harus ada pergantian yang cepat di sini yang masih belum bisa ditampilkan oleh Coach Arief Kurniawan. Dan sebenarnya opsinya sudah mulai muncul ya, khususnya ketika PON banyak nama yang tidak bermain di Liga Futsal Profesional, tapi ternyata punya kualitas yang istimewa. Begitu dengan Liga Futsal Nusantara. Jadi mungkin harus agak berpikir out of the box, keluar dari zona nyaman untuk pemanggilan pemain karena ternyata masih banyak bakat yang juga belum mendapatkan kesempatan ya. Seperti yang dilakukan oleh Tiongkok tadi. Betul. Janjira Bupa tadi. Umpan paralel yang sangat baik. Aksi yang baik dari Janjira Bupa. Coba menselamatkannya tapi Sawitri Mabiali bergerak cepat tadi menuju area circle dari gawang Indonesia. Novita Murni. Tapi tentunya apresiasi juga terus kita berikan bagi perjuangan pasukan futsal putri kita. Ya, dan inilah perlu memang laga persahabatan ya. Turnamen persahabatan. Jira Prapa, kemampuan individu luar biasa dari Jira Prapa. Ada tendangan yang hampir saja berujung gol lagi tercipta dari Janjira Bupa tadi. Ya, kembali terlihat banyak sekali ruang di pertahanan Indonesia. Pemain juga tadi agak kebingungan ya, ingin mengarahkan bola kemana. Janjira Bupa, pressing yang sangat baik dari pemain Thailand ini. Fitri Rosdiana tadi, Ike Rosita coba kembalikan bola tapi diintercept oleh Sang Rawi Mekam. Ini juga hal-hal dasar ya, jadi passingnya nggak pasti ya, Passing dengan kaki luar, passing dengan ujung kaki, ini kan memang bukan passing yang benar-benar pasti. Ya. Sawitri tadi, Janjira Bupa. Ya, kita bandingkan dengan teknik dasar para pemain Thailand ya, jadi memberikan umpan, melakukan syuting, ini tekniknya memang pasti ya. Jadi hasilnya pun lebih maksimal. Dan memang ini bisa terjadi dengan repetisi ketika latihan. Satu upaya back flick tadi dari Sang Rawi Mekam masih bisa dihadang oleh Nur Halimah. Fitri Rosdiana mencetak gol bagi Indonesia di laga ini yang sempat menghidupkan peluang bagi Indonesia untuk bisa mendekat. Kembali upaya dari Fitri Rosdiana. Jarak jauh tadi mengambil inisiatif menembak. Berada di samping dari penjaga gawang Thailand, Sorahong. Sepertinya ada sentuhan ya dari Sorahong membuat Indonesia mendapatkan corner kick. Akankah dari sepak sudut kali ini Novita Murni dan Indonesia bisa menciptakan satu lagi gol, dihadang tadi. Kembali kick in kali ini Novita Murni. Oh, miss kick dari Ike Rosita. Jauh dari ideal tadi, sepakan yang coba dilepaskan oleh Ike. Dan lagi-lagi perkenan bola dengan kakinya juga tidak sempurna ya. Pelanggaran dari Ike dan juga mungkin memperlihatkan sedikit rasa frustrasi ya dengan melanggar Janjira Bupa tadi dari belakang. Dan lagi Ike juga tampak mulai cepat keletihan ya sekarang. Dengan high press yang coba diterapkan oleh para pemain Indonesia. Patita. Jira Prapa. Gagal bola dikendalikan oleh Salvava Trangga tadi.
Bikin dari Novita Murni. Sisi berlawanan ada penjaga Nur Halimah tadi. Kembali ada perebutan bola yang coba dimenangkan para pemain Thailand. Saufafa luar biasa. Jira Prapa. Kembali Jira Prapa bagi Thailand. Menuju lini kedua. Masih diganggu tadi. Patita kali ini dikawal rapat oleh Alia Ananda. Ada kesalahan dari Patita memberikan bola bagi Indonesia. Di bawah 5 menit tersisa. Ya, harus melupakan skor terlebih dahulu, Adi. Ya. Para pemain dari timnas Indonesia. Pas lagi ini adalah gunanya ya. Laga persahabatan, kompetisi persahabatan. Jadi memang banyak hal akan menjadi pembelajaran. Fitri Rosdiana, Insafadia Salsabila. Sayang tadi. Alia Ananda tidak dalam posisi siap dan merapat untuk bisa menopang serangan yang dibangun oleh Insafadia Salsabila. Ya mungkin ini salah satu faktornya juga kostum yang sama-sama gelap ya. Jadi seperti memang memberikan umpan tadi, tapi ternyata bukan rekannya sendiri di belakang. Fitri Rosdiana kepada Novita Murni. Jadi sama dua pemain yang mampu diputus oleh Patita tadi. Tendangan yang cukup mengancam. Salfava Trangga. Peluang bagi Thailand kembali dari tendangan penjuru. Wow, satu upaya dari Patita tadi. Tendangan datar dari Lalida Cimpabut masih bisa diblok. Ini juga jadi salah satu kelebihan dari Thailand ya. Jadi kalau kita perhatikan memang mereka punya 10 pemain setidaknya yang secara kemampuan sama bagusnya dalam bermain. Jadi secara rotasi juga mereka berjalan dengan lebih mulus. Ya. Upaya untuk bisa kirimkan bola tadi ke sisi berlawanan coba dimanfaatkan Lalida Cimpabut. Ya dengan berbagai macam set play, free kick mereka terus mencoba menekan. Jira Prapa. Ada kesempatan tadi hampir saja. Beruntung tidak ada pemain dengan jersey biru yang coba menyambut bola. Kembali sebagai ajang untuk benchmarking bagi Indonesia. Ini sangat-sangat vital. Menuju AFF dan juga Piala Asia kualifikasi. Dan satu kesempatan tadi. Ada sentuhan penting yang dilakukan oleh Nur Halimah untuk menghalau sepakan Jira Prapa. Ya lagi-lagi di antara salah para pemain itu ternyata Novita tadi. Novita Murni ternyata dengan Yang lolos sundulan. iya. Kembali Novita Murni. Insafadia Salsabila. Penampil yang sangat baik aksinya di laga ini. Novita Murni. Insafadia Salsabila. Terlalu lama tadi untuk mengambil keputusan. Ya, dan kontrolnya pun bolanya mati ya. Jadi ketika bolanya nggak bergerak ini juga menyulitkan untuk sentuhan berikutnya. Patita Molfo. Lalida tadi ke sisi kiri kali ini. Jira Prapa. Lalida Cimpabut di flank sebelah kanan. Jira Prapa kembalikan bola kepada Lalida. Menggalakkan possession dengan tenang. Ya dan Lalida. ini yang terjadi ketika pemain agak terlalu lama di lapangan ya. Kita lihat juga para pemain Indonesia jadi keletihan dan sudah tidak bisa lagi melakukan pressing. Iya. Walaupun kali ini ada bola yang direbut oleh Al ya. Ada peluang kali ini Alia Ananda. Ditutup oleh Jira Prapa. Cari ruang bergerak, satu umpan kepada Insafadia Salsabila masih mampu dihentikan tadi. Nur Halimah. Alia Ananda berikan kesempatan bagi para pemain Indonesia kembali untuk menekan. Umpan dari Suciana Yuliani. Insafadia Salsabila coba shielding bola, ada pelanggaran kah tadi? Ya ada tangan tadi yang memang cukup tinggi ya dari Insafadia dan menjadi kartu kuning bagi Insafadia Salsabila. Lagi-lagi dia mencoba untuk menutup ruang tapi bolanya pun tidak ada yang mengambil tadi. Ya. Ini beberapa kali memang terjadi. Ya dan di bench kita lihat ada beberapa nama yang tidak terlalu banyak bermain ya. Tantri Andani, Aulia Nur Hikmatin,
Suciana Yuliani juga tidak terlalu banyak bermain walaupun sekarang ada di lapangan. Tendangan bebas bagi Thailand. Sawitri Mamiali dapat diputus tadi oleh Dea Febrina. Kembali di situasi 50-50. Dea kerap kali mampu untuk bisa memenangkan duel. Sawitri Mamiali, tendangan yang dia lepaskan tadi bisa dihadang oleh Nisma Fransida. Kick-in dari Sangrawi, tendangan lagi dari Sawitri Mamiali. Ya benar-benar tidak mengendurkan tekanan Thailand. Walaupun kalau kita bahas permainan mereka di babak kedua sebenarnya hanya di 2 menit tadi ya bisa mencetak gol ke gawang Indonesia. 2 menit di mana Indonesia kehilangan organisasi. Di fase yang sangat penting dalam sebuah laga di mana Indonesia coba mengejar tadi ya. Benar. Dan memang Mencipta penting gol-gol cepat tadi bagi Thailand. setelah kebobolan harus bisa segera move on ya. Jadi ketika terlalu terpikirkan dengan situasi sebelumnya maka kesalahan-kesalahan berikutnya yang malah muncul. Dea Febrina kepada Nur Halimah. Tidak jelas tadi apa yang coba dilakukan Nur Halimah. Ya, dan satu eksekusi yang sempurna. Gawang luar biasa, Nueng Rutai, Sorahong. Ini penjaga gawang yang memang distribusinya juga sangat baik sejak awal persaingan. Dan kali ini melihat ada kesalahan Nur Halimah dan langsung dihukum dengan tendangan jitu dari dirinya untuk menambah lagi kebobolan Thailand. 7-1 atas Indonesia. Iya, kalau timnas putra mereka punya Arut Senbat, ternyata timnas putri mereka punya sosok Sorahong yang juga sangat baik dalam distribusi ya, termasuk juga melakukan penyelesaian akhir. Dan Nur Halimah tadi memang maksudnya adalah melakukan tembakan langsung, tapi terlalu lemah dan seakan memberikan kesempatan ya bagi Sorahong tadi untuk membalas tendangan. Baik Nur Halimah dan juga Citra Disti yang melakukan kesalahan yang berbuah gol di laga kali ini. Ini situasi yang memang terus menjadi semakin sulit bagi Indonesia. Dan bagi Thailand ini jadi satu hasil yang sangat masif bagi mereka. Menang dengan skor berapapun ketika hari Sabtu menghadapi Vietnam ya, maka mereka akan menjadi juara dengan selisih gol yang nanti akan lebih baik dibandingkan dengan Tiongkok dan juga Vietnam. Betul. Dan kita akan tunggu apakah Thailand akan full senyum hari ini karena di Piala Dunia Futsal pun mereka malam ini akan bertanding ya, menghadapi Prancis di babak 16 besar Piala Dunia Futsal. Sesuatu yang kita harapkan mungkin bisa dicapai oleh Indonesia juga dalam tahun-tahun yang akan datang. Dalam waktu dekat tentunya. Kita berharap dari satu kesempatan dari tendangan bebas tadi coba dilakukan sepakan oleh Dinar. Kembali peluang, lagi kesempatan bagi Thailand untuk bisa mengancam. Sayang tidak mampu dimanfaatkan tadi oleh Arya Saitoen. Ini yang juga harus menjadi contoh ya bagaimana Thailand sudah unggul jauh tapi mereka masih begitu lapar untuk bisa melakukan pressing dan menambah lagi gol demi gol. Supapit diganggu tadi oleh Dea. 3 laga bagi Thailand dengan jumlah gol yang sangat produktif. Ada 12 gol yang mereka lesakan. Dan ini bisa dibilang pertandingan terbaik mereka ya sepanjang turnamen. Karena mereka unggul 5-1 ya menghadapi Tiongkok Taipei. Tapi tidak dengan penampilan yang begitu gemilang seperti kali ini. Khususnya segi offense mereka ya, memang hari ini jauh lebih berjalan. 12 gol mereka ciptakan dengan kebobolan 3 kali dengan laga menghadapi Indonesia. Arya Saitoen tadi, peluang lagi, Supapit. Ya ini yang sering kita bahas, Adi, kehilangan organisasi. Jadi ketika hilang bola pun pemain tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini 3 pemain semuanya melihat ke arah bola, tapi di tiang kedua ada 1 pemain terbebas dari Thailand. Supapit tadi tanpa kawalan. Peluang lagi, coba berduel tadi Tantri. Natamon Artla yang sempat mengalami kendala cedera juga penampilannya sangat baik di laga ini. Menuju saat-saat akhir dari laga persaingan antara Thailand dengan Indonesia. Tertinggal 6 gol, 7-1. Lagi satu upaya on target tadi dari Nurintai Sorahong dan ada ruang yang tidak mampu dimanfaatkan oleh Indonesia. Ya, kesempatan Nur Halimah untuk bisa membalas sebenarnya ya. Situasi yang agak mirip, tapi eksekusinya tadi masih belum tepat sasaran. Parploy, Rajai Touch.
Kikin, pemain yang sangat diandalkan, mendapatkan waktu istirahat yang cukup panjang juga di laga ini. Dan akan disiapkan menuju persaingan penutup ya bagi Thailand menghadapi Vietnam. Sedangkan Indonesia juga masih menyimpan satu pertandingan ya hari Sabtu nanti. Pertandingan yang kita harapkan bisa berakhir dengan kemenangan bagi Indonesia ketika menghadapi Tiongkok Taipei. Ya. Kalau tidak mampu meraih kemenangan dengan Tiongkok Taipei, dan ini tentunya akan menjadi alarm bahaya ya bagi Indonesia. Karena lawan-lawan di kualifikasi Piala Asia nanti adalah negara-negara ini juga ya, Ya. Terlepas mungkin kita nanti menjadi salah satu tim yang masuk pot unggulan ya, tapi kita lihat tim-tim seperti Tiongkok, seperti juga Tiongkok Taipei mulai berkembang. Belum lagi dari zona-zona lain tentunya. Chadok, tendangan sudut bagi Thailand. Berikan bola kepada penjaga gawang Muritai Sorahong yang sudah menciptakan 1 gol di laga ini. Satu kesempatan jarak jauh melihat sang penjaga gawang meninggalkan garis gawang tadi. Coba peruntungan Novita Murni tapi belum mampu. Robert Jala Thailand. Arya Saitoen terus tampil eksplosif menuju wilayah pertahanan Indonesia. Hitungan detik tersisa di babak kedua. Kemenangan akan dikunci oleh Thailand dan membuat laga nanti menghadapi Vietnam sangat menentukan siapa yang akan keluar sebagai kampiun di turnamen NSDF kali ini. Parploy, peluang lagi bagi Sasikar Tongdi. Ya, satu laga yang kembali berakhir mengecewakan ya bagi Indonesia, terlepas ada beberapa improvement yang dilakukan tadi. Ya. Dan lagi-lagi ini akan jadi catatan khusus 3 laga awal dengan 3 kekalahan bagi Indonesia di NSDF Championship 2024. 7-1 kemenangan komprehensif bagi Surapong dan pasukan Thailand yang mampu mengatasi perlawanan Indonesia. Timnas putri futsal kita sempat memberikan perlawanan tadi dengan gol dari Fitri Rosdiana yang sempat memangkas keunggulan Thailand menjadi 2 gol saja. Tapi kemudian aksi memukau dari Darika Pianpalun dan juga penjaga gawang Nerungtai Sorahong yang juga mampu menciptakan gol, membuat laga ini dimenangkan dengan jarak yang cukup nyaman. Dan juga tentunya Darika Pianpalun mencetak hat-trick dalam kemenangan 7-1 yang diraih Thailand atas Indonesia di laga persaingan kali ini. Dan sesaat lagi kami akan segera kembali hanya untuk Anda.